Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa peserta tutorial online pendidikan kewarganegaraan dimanapun Anda berada. Minggu ini tutorial online pendidikan kewarganegaraan telah memasuki sesi ke-8 atau sesi yang terakhir. Nah, teman-teman semua, pada tutorial sesi ke-8 ini akan dibahas tentang konsep negara dan konstitusi serta otonomi daerah dan good and clean governance seperti yang terdapat di dalam modul 8 dan 9 BMP MKDU 411 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, teman-teman semua, pembahasan tentang konsep negara dan konsep konstitusi serta otonomi daerah dan good and clean governance ini akan terjadi tentang pembahasan hakikat negara, asal-muasal negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian dan hakikat konstitusi, fungsi konstitusi, konsep otonomi daerah, konsep good and clean governance. Nah, teman-teman semua, rumusan capaian pembelajaran setelah mempelajari materi sesi 8 ini yaitu mahasiswa diharapkan setelah mempelajari materi tutorial ke-8 ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep negara dan konstitusi Indonesia dan mampu menjelaskan konsep-konsep otonomi daerah serta good and clean governance. Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian negara, perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia, pengertian otonomi daerah, pengertian good and clean government, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan korupsi dan cita-cita nasional. Nah, teman-teman semua, negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Nah, teman-teman semua, menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Nah, dalam sistem kenegaraan modern, eksistensi negara tidak dapat dilepaskan dari konstitusi yang merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, teman-teman semua, Jimli Asidiki menjelaskan bahwa konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang memuat norma-norma dasar dalam kehidupan ketatanegaraan. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintahan, menjamin hak-hak warga negara, serta menjadi pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan. Nah, teman-teman semua, prinsip supremasi konstitusi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan konstitusi. Indonesia sendiri menegaskan identitasnya sebagai negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, teman-teman semua, dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi agar tidak terjadi pelanggaran oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Nah, teman-teman semua, seiring dengan perkembangan demokrasi dan desentralisasi, otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Nah, teman-teman semua, otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Nah, teman-teman semua, menurut Riaz Rashid menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman semua, penerapan otonomi daerah yang efektif berpotensi mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
efektivitas, dan supremasi hukum. World Bank menyatakan bahwa good governance adalah cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial negara untuk pembangunan. Nah, teman-teman semua, namun demikian, otonomi daerah juga menyimpan potensi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan kapasitas aparatur yang memadai. Nah, teman-teman semua, oleh karena itu prinsip clean governance atau pemerintahan yang bersih harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah. Nah, clean governance menekankan pada bebasnya pemerintahan dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang diungkapkan oleh Dwianto, yaitu tanpa sistem pengawasan yang baik, peran serta masyarakat dan otonomi justru bisa melahirkan tirani-tirani yang sifatnya lokal. Dengan demikian, negara dan konstitusi menjadi fondasi landasan utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Sementara itu, otonomi daerah yang dikelola dengan prinsip good and clean governance mampu memperkuat efektivitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Nah, untuk itu perlu adanya sinergitas antara kekuatan konstitusi dan desentralisasi yang akuntabel menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah, teman-teman semua, informasi sumber belajar utama modul ini yaitu untuk membantu Anda dalam mempelajari modul 8 dan 9 PMP MKD 4111. Silahkan Anda mengunduh materi 8 itu. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari materi pengayaan yang telah disediakan. Sebagai tutor, tidak lupa saya mengingatkan agar Anda untuk terlibat aktif pada kegiatan diskusi atau tanggapan agar pemahaman Anda tentang materi menjadi lebih baik. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda dan penguasaan Anda terhadap materi-materi tersebut, dipersilakan juga mengerjakan latihan sesi 8 ini. Demikian pengantar perkuliahan sesi 8. Teman-teman, sampai berjumpa di kesempatan yang baik lainnya atau berikutnya. Salam bela negara.